Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Vina. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan juga percepatan. Ayo kita belajar. Yang pertama adalah kecepatan. 1. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 60 meter dalam waktu 15 sekon. Berapakah kecepatannya? Rumusnya, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak itu S, waktu itu T, kecepatan itu V. Jadi V sama dengan S per T. Jaraknya 60 meter dan waktunya 15 sekon. Jadi berapa kecepatannya? V sama dengan S per T sama dengan 60 meter dibagi 15 sekon. Hasilnya 4 meter per sekon. Ciri dari jarak apa sih? Jarak itu satuannya meter. Jadi kalau ada kata-kata meter itu berarti jarak atau S. Sekon atau detik itu waktu, T. Kecepatan itu V. Karena yang ditanyakan kecepatan berarti V sama dengan S per T. Lanjut, soal nomor 2. Seorang anak berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Perubahan kedudukan anak tersebut selama 20 detik adalah titik-titik. Diketahui, yang pertama adalah kecepatan. Kecepatannya 10 meter per sekon, berarti V sama dengan 10 meter per sekon. Perubahan kedudukan anak tersebut selama 20 detik, berarti diketahui waktunya. T adalah 20 detik atau 20 sekon. Perubahan kedudukan itu adalah jarak, jadi simbolnya S. Lihatlah pada rumus yang ada di kotak biru itu, V sama dengan S per T. Jadi, karena yang ditanyakan adalah perubahan kedudukan atau yang ditanyakan adalah jarak yang simbolnya S, berarti rumusnya S menjadi V kali T. Kalau yang ditanyakan T berarti S per V. Ya, karena yang ditanyakan adalah S sama dengan V kali T. V-nya kecepatannya adalah 10, waktunya atau T-nya adalah 20. Jadi 10 kali 20 sama dengan 200 meter. Jawabannya D. Sekarang kita lanjut ke percepatan. Soal pertama. Bus yang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon tiba-tiba direm sehingga berhenti dalam waktu 10 sekon. Berapakah percepatan bus tersebut? Yang ditanyakan adalah percepatannya ya, berarti A. Percepatan itu A. Lalu, bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti kelajuan awal atau kecepatan awalnya itu 20 meter per sekon. Kecepatan awal itu V0. Karena dia direm, kalau direm kan berhenti. Kalau berhenti kan dia tidak bergerak, jadi kecepatannya 0. VT-nya 0. Yang ditanyakan A sama dengan VT kurangi V0 dibagi T. VT-nya itu 0. V0-nya 20 dibagi 10. Hasilnya negatif 20 per 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Tidak perlu bingung dengan yang namanya negatif ya, karena negatif itu menandakan perlambatan. Awalnya bergerak, jadi berhenti kan berarti melambat. Lalu soal yang nomor 2 tentang percepatan. Itu sebuah truk yang mula-mula diam. Karena mula-mula diam berarti V0-nya adalah 0 meter per sekon. 5 detik kemudian berarti T-nya adalah 5 detik. Kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Kecepatan akhirnya menjadi 6 meter per sekon, yaitu VT. Berapakah percepatan truk tersebut? Percepatan berarti A. A sama dengan VT kurangi V0 per T. Bu Vina ulangi. Percepatan sama dengan VT kurangi V0 per T. Jadi kecepatan akhirnya tadi 6 meter per sekon dikurangi kecepatan awal 0 meter per sekon dibagi waktunya 5 detik. 6
dikurangi 0 dibagi 5 sama dengan 6/5. Hasilnya 1,2 meter per sekon kuadrat. Percepatan itu hasilnya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Untuk soal yang ini tidak ada tanda negatif ya. Itu berarti soalnya dipercepat. Kalau soal yang pertama tadi itu diperlambat. Sekarang kita membahas gerak lurus. Gerak lurus itu dibedakan menjadi 2, GLB dan GLBB. Yang pertama, GLB, singkatannya adalah gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya sama. Coba lihat pada gambar pola yang dibentuk pita ketik. Jaraknya sama. Jarak antara satu titik ke titik yang lain sama. Kenapa? Karena kecepatannya sama. Lalu GLBB, gerak lurus berubah beraturan dibagi 2. GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, contohnya adalah ketika kita bersepeda lalu turun. Ketika jalannya turun, kita kan semakin cepat. Nah, itu GLBB. Kalau di pita ketik, jarak titiknya itu semakin lama semakin penggang, semakin jauh. Berbeda dengan GLBB diperlambat. Contoh GLBB diperlambat itu ketika kita melambungkan bola ke udara, semakin lama gerakannya semakin lambat. Itu pita ketiknya, jarak titiknya semakin lama semakin dekat. Nah, itu adalah gerak lurus. Ada GLB, ada GLBB. GLBB-nya ada yang dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, yang tadi percepatan ada tanda negatifnya, itu berarti GLBB diperlambat. Sedangkan yang tidak ada tanda negatifnya, itu adalah GLBB dipercepat. Semoga kalian paham. Jika kurang paham, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Vina. Oke, sekarang kalian jika ada pertanyaan bisa WA langsung ke Bu Vina atau bisa lewat pertanyaan di kolom komentar. Silahkan dimanfaatkan dengan baik. Mungkin penjelasannya Bu Vina kurang jelas, bisa menyebutkan nama, kelas, lalu pertanyaannya ya. Sekian, terima kasih dari Bu Vina. Bu Vina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.